Halo teman-teman semua, wah senang banget bisa ketemu lagi. Bulan Ramadan itu emang selalu spesial ya, banyak banget tradisi indah, dan salah satu yang paling kita kenal pastinya sholat traweh. Ibadah yang bener-bener bikin malam-malam kita jadi hidup. Tapi coba deh perhatiin, tiap tahun pasti ada aja kan perdebatan yang sama. Tarawih itu sebenarnya 11 atau 23 rakaat sih? Kenapa di masjid seberang jalan bisa beda? Atau bahkan di keluarga kita sendiri juga bisa beda? Nah, dari mana sebenarnya perbedaan ini muncul? Yuk kita bongkar bareng-bareng misterinya. Oke, sebelum kita jauh-jauh, satu hal yang perlu kita lurusin dulu nih. Perbedaan ini tuh bukan masalah modern loh. Bukan sesuatu yang baru kemarin sore muncul. Justru, ini adalah sebuah diskusi keilmuan yang akarnya udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Biar kita benar-benar paham akarnya, yuk kita time travel dulu. Kita mundur jauh ke belakang, langsung ke zaman Nabi Muhammad SAW. Gimana sih sebenarnya praktek sholat malam di era beliau? Nah, untuk nemuin jejak awalnya, kita punya satu bukti yang fundamental banget dalam diskusi ini. Ini adalah sebuah hadis dari Aisyah, istri Nabi. Kesaksian langsung dari beliau inilah yang jadi landasan utama buat mereka yang meyakini sholat tarawih itu 11 rakaat. Jadi clear ya, dari riwayat Aisyah tadi, kita dapat angka ini, 11 rakaat. Inilah jumlah yang beliau saksikan sendiri sebagai kebiasaan Nabi untuk sholat malam. Dan ini konsisten, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Disinilah letak kuncinya. Para ulama ngejelasin kalau yang Nabi lakuin itu namanya praktek fi'li. Maksudnya, ya contoh lewat perbuatan. Ini beda banget sama perintah qauli atau perintah lisan yang tegas. Nabi itu ngasih contoh, tapi beliau nggak pernah secara gamblang bilang, kalian semua harus sholat sekian rakaat. Nah, ini seolah-olah sengaja banget ngasih ruang fleksibilitas buat kita. Oke, dari zaman Nabi, sekarang kita lompat ke era berikutnya, yaitu masanya para sahabat, tepatnya di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, disinilah terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah sholat tarawih. Di zaman Khalifah Umar ini, ada perubahan besar. Beliau ngelihat umat Islam sholat malamnya sendiri-sendiri gitu, terpencar. Nah, dari situ muncul inisiatif dari beliau untuk menyatukan mereka semua dalam satu sholat jamaah yang terorganisir. Beliau kemudian menetapkan sholat tarawih jadi 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Tujuannya apa? Jelas, buat memperkuat persatuan dan kemaslahatan bersama. Nah, inisiatif Khalifah Umar inilah yang kemudian jadi dasar bagi praktek 23 rakaat sekaligus memicu diskusi keilmuan yang panjangnya berabad-abad. Jadi gimana nih para ulama dari zaman ke zaman memandang dua praktek yang berbeda ini? Perjalanan pendapat ini menarik banget loh. Kalau kita lihat di era klasik, mayoritas imam mazhab besar semuanya itu mengikuti prakteknya Umar, yaitu 20 rakaat. Tapi, seiring waktu berjalan, di abad pertengahan, mulai muncul ulama-ulama yang mengangkat lagi argumen untuk kembali ke 11 rakaat. Puncaknya di era modern, tokoh seperti Syekh Al-Albani dengan sangat kuat berpendapat kalau yang otentik sesuai sunnah Nabi itu ya cuma 11 rakaat. Sekarang kita lompat ke zaman modern ya. Perdebatan ini diwarnai oleh analisis para ulama yang melihat bukti-bukti sejarah ini dengan kacamata yang berbeda. Coba kita lihat dua contoh pendekatan yang menarik ini. Coba kita lihat dua pendekatan modern ini biar kebayang. Di satu sisi ada Syekh Al-Albani. Beliau ini fokus banget sama teks hadis riwayat Aisyah. Beliau menganggap cuma hadis itu yang paling sah, jadi lebih dari 11 rakaat itu nggak boleh. Di sisi lain ada almarhum Prof. Ali Mustafa Yakub, seorang ahli hadis top dari Indonesia. Nah, pendekatan beliau ini beda lagi. Beliau justru lebih kritis dan mempertanyakan validitas semua hadis yang spesifik nyebutin jumlah rakaat. Menurut beliau, pilihan manapun punya potensi untuk benar atau salah. Dan ya, perdebatan sejarah ini kerasa banget kan di negara kita, di Indonesia, kelihatan jelas banget. Secara umum, teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama atau NU biasanya mengikuti praktik 23 rakaat. Ini merujuk ke tradisi zaman Khalifah Umar dan para imam mazhab. Sementara itu, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah umumnya mengikuti praktik 11 rakaat, berpegang teguh pada hadis Aisyah. Dan yang penting, keduanya punya akar sejarah dan argumentasi yang sama-sama kuat. Jadi, setelah kita jalan-jalan napak tilas sejarah panjang ini, terus jawabannya apa dong? 11 atau 23? Mungkin jawabannya justru ada di dalam perbedaan itu sendiri. Coba kita ingat-ingat lagi poin di awal tadi. Nabi Muhammad SAW itu nggak ngasih perintah lisan yang kaku dan tegas.
Banyak ulama meyakini ini tuh disengaja. Beliau sengaja memberi ruang, sebuah fleksibilitas, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat bagi umatnya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Jadi, poin krusialnya adalah tujuan kita itu bukan buat debat kusir nyari Sabah yang paling bener, terus nyalah-nyalahin yang lain. Bukan itu sama sekali. Sebaliknya, tujuannya adalah supaya kita paham kalau kedua praktik ini sama-sama punya dasar sejarahnya. Esensinya kan menghidupkan malam Ramadan, bukan memperdebatkan angkanya, betul? Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Setelah tahu sejarah dan hikmah di baliknya, kira-kira pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang perbedaan dalam ibadah sehari-hari nggak ya? Mungkin kita bisa jadi lebih lapang dada, lebih saling menghormati, dan lebih fokus pada substansi ibadah itu sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak.